Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten istiqamah menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita sebagai amalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan, panutan dan contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan mencontoh beliau, insya Allah di hari kemudian kita kemudian dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulullah untuk diberikan nanti syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini saya ingin mengajak kita untuk kemudian merenungkan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mulia, dan kita semua memiliki kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang mulia ini. Begitu mulianya amalan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan dengan amalan tauhid. Perintah bertauhid selalu diiringi dengan perintah ini, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua mungkin bukan orang tua, atau boleh jadi kita orang tua tapi kita tidak punya anak. Akan tetapi yang pasti kita semua adalah anak. Kita semua punya orang tua. Kita punya bapak dan punya ibu. Kita tidak akan mungkin lahir ke dunia ini tanpa kehadiran keduanya. Bahkan keduanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab adanya kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, berbakti kepadanya adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang sangat-sangat utama. Bahkan begitu utamanya amalan ini, sesudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun, maka perintah selanjutnya pasti adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa iz ahadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami memberikan janji kepada Bani Israel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatun finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten istiqamah menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita sebagai amalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan, panutan dan contoh bagi kita semua.
Mudah-mudahan dengan mencontoh beliau, insya Allah di hari kemudian kita kemudian dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulullah untuk diberikan nanti syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini saya ingin mengajak kita untuk kemudian merenungkan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mulia. Dan kita semua memiliki kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang mulia ini. Begitu mulianya amalan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan dengan amalan tauhid. Perintah bertauhid selalu diiringi dengan perintah ini, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua mungkin bukan orang tua, atau boleh jadi kita orang tua tapi kita tidak punya anak. Akan tetapi yang pasti kita semua adalah anak. Kita semua punya orang tua. Kita punya bapak dan punya ibu. Kita tidak akan mungkin lahir ke dunia ini tanpa kehadiran keduanya. Bahkan keduanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab adanya kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, berbakti kepadanya adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang sangat-sangat utama. Bahkan begitu utamanya amalan ini, sesudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun, maka perintah selanjutnya pasti adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa iz ahadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami memberikan janji kepada Bani Israel dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi jangan menyembah selain daripada Allah, jangan menyembah selain daripada Allah, bertauhid. Jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah, dan perintah berikutnya berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan di ayat lain pada surah An-Nisa, surat keempat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kemudian selanjutnya, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, kepada bapak dan ibumu. Dan di ayat lain lagi surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu merintahkan kamu untuk jangan kau menyembah selain kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini pertanda bahwa setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak ada perintah yang paling afdal selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Harus menjadi bagian yang memperingatkan kepada kita semua. Jangan sampai ada pekerjaan, ada amalan yang kita utamakan daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan amalan berbuat baik kepada kedua orang tua ini tidak hanya terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Bahkan ketika orang tua kita pun sudah meninggal, kita masih punya kesempatan berbuat baik, yaitu menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan, yang selalu mengirimi orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala, bukan malah sebaliknya, malah mengirimi orang tua kita dengan dosa-dosa yang kita perlakukan di dunia ini. Jadi tidak akan pernah putus kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu amalil abdal ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau pada waktunya. Jadi salat amalan yang paling mulia, perintah yang paling mulia, pekerjaan yang paling mulia. Pertama, salat pada waktunya. Salat pada waktunya, on time, pada waktunya, bukan sometimes, kadang-kadang, atau anytime, kapan saja kita mau. Jadi ini perintah, ini adalah amalan yang paling mulia. Kemudian kemudian waqultu ayyu ya Rasulullah. Kemudian sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah. Bahkan begitu mulianya, begitu abdalnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini berada di atas jihad. Berada di atas jihad fi sabilillah. Seorang anak muda pernah datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya datang ingin mengabdikan diriku. Saya ingin kemudian mewakafkan diriku untuk Islam. Saya ingin berjihad di jalan Allah. Saya siap mati di jalan Allah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau tinggalkan di rumah?" Dia bilang, "Di rumah saya tinggalkan kedua orang tuaku. Bagaimana keadaannya ketika dia melepaskan kamu?" "Kedua orang tuaku menangis dan berat melepaskan saya ke sini." Apa kata Rasulullah SAW? "Kembali ke rumahmu. Jangan biarkan orang tua menangis. Buatlah dia tersenyum. Itu jauh lebih mulia daripada kau berjihad di jalan Allah." Jadi jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jihad yang besar sekali. Ada amalan yang besar sekali, kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang begitu sibuk kita mencari amalan-amalan yang lain, ada amalan besar yang kita lupakan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu dari pintu, yang ketiga keutamaan dari berbuat baik kepada kedua orang tua adalah salah satu dari pintu surga. Salah satu dari pintu surga adalah lewat pintu berbuat baik kepada kedua orang tua. Pintu paling tengah surga adalah pintu yang diperuntukkan kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal ibunya, beliau menangis. Kemudian ditanya, "Wahai Imam, kenapa Imam menangis? Apakah Imam tidak rela, tidak ridho ditinggal oleh orang tua?" Dia mengatakan, "Bukan karena orang tua saya meninggal. Bukan persoalannya saya tidak ridho dengan beliau meninggal, karena itu takdir Allah. Tapi yang membuat saya menangis, satu dari pintu surga buat saya tertutup ketika orang tua saya meninggal." Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita masih hidup, itu adalah kesempatan masuk surga buat kita. Itu adalah pintu surga buat kita yang jangan sampai kita tutup sendiri. Dan ketika pintu surga itu kita tutup, itu menyebabkan nanti pintu neraka terbuka lebar-lebar buat kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama besar, ketika dia sedang melakukan tablik akbar, dia sedang melakukan pengajian yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang menghadirinya, tapi pada saat dia melaksanakan tablik akbar, ibunya tiba-tiba datang dan mengatakan, "Wahai anakku, tolong beri makan ayam-ayam." Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan orang banyak, dia tinggalkan kegiatannya, kemudian dia melaksanakan perintah ibunya. Ini adalah bagian bahwa perintah ibu itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting dari perintah siapapun. Oleh karena itu, jangan pernah kita kemudian tidak mempedulikan apa kata ibu, karena Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita ketika orang tua kita meridhoi kita. Ridallahi fi ridal walidi wa sahatullahi fi sahatil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi kalau orang tua yang memurkai kita, Allah tidak akan mungkin meridhoi. Kemudian perintah Allah yang lain, sesudah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman dicontohkan memerintahkan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Maka perintah yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi, diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian merawatnya, menyapihnya selama 2 tahun. Jadi ada pengecualian, ada pengkhususan khusus kepada ibu. Khusus kepada ibu adalah jangan sampai kepada ibu, bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, "Siapa yang harus saya paling muliakan?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Bapakmu." Ibu, bapak. Jadi kepada jamaah sekalian yang masih hidup orang tuanya, utamanya ibunya, jangan biarkan ibu kita pernah bersedih gara-gara kita. Jangan biarkan orang tua kita pernah sakit hati gara-gara kita. Buatlah dia tersenyum, karena itu adalah pintu surga buat kita. Sehingga Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada sahabat, pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kalau saya nanti meninggal, suatu saat nanti carilah seseorang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni, dia tinggal di Yaman.
Kemudian bertanya kedua sahabat ini, untuk apa ya Rasulullah? Cari dan minta didoakan. Doanya diterima. Doa-doanya akan menggetarkan langit. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Bayangkan ada orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Dia masuk dalam golongan tabi'in, bukan sahabat karena tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi hidup di zaman Rasulullah, yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah dia diterima doanya, sehingga sahabat sekelas Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diminta khusus untuk minta doanya, minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu mulia? Rasulullah pernah menyatakan dia itu adalah penghuni langit. Dia itu terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sehingga kemudian Uwais Al-Qarni doanya diterima? Ternyata Uwais Al-Qarni tinggal di sebuah tempat yang sangat terpencil di Yaman. Jaraknya itu lebih 1000 km dari kota Mekah. Dan dia bukan orang kaya, dia seorang penggembala kambing dan punya penyakit. Penyakitnya itu ada belang-belang putih di tubuhnya. Tapi kenapa begitu dimuliakan? Ternyata pekerjaannya, apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya adalah berusaha membahagiakan ibunya. Ibunya cacat, tetapi dia selalu mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, apa yang kau katakan akan aku lakukan. Tidak ada perkataanmu kecuali aku kabulkan. Tidak ada keinginanmu kecuali aku akan lakukan ya ibu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Sampai pada suatu hari, bahkan ibunya ini lumpuh, tidak bisa jalan, maka diangkat, digendong kemana-mana. Suatu hari ibunya berkata kepada anaknya, Uwais anakku, ada satu hal yang ingin saya rasakan sebelum saya meninggal. Saya ingin naik haji, wahai anakku. Bisakah kamu membantu ibumu ini untuk naik haji? Uwais Al-Qarni berpikir, karena untuk pada saat itu naik haji bukan hal yang gampang. Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, dia penggembala kambing, dia tidak punya kendaraan. Sementara jarak dari Yaman ke Mekah itu 1119 km. Tapi Uwais Al-Qarni menyanggupinya, insya Allah saya akan membawa ibu naik haji. Maka untuk persiapannya naik haji, Uwais Al-Qarni 8 bulan sebelum naik haji, dia membeli seekor anak sapi. Kemudian anak sapi itu tiap hari digendong naik ke atas bukit. Kemudian dibawa lagi turun, tiap hari digendong. Untuk apa? Untuk latihan suatu saat nanti dia harus menggendong ibunya. Satu-satunya cara untuk membawa ibunya naik haji adalah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, jaraknya lebih 1000 km. Dan itu dipersiapkan 8 bulan, tiap hari dia mengangkat anak sapi. Sampai pada akhir-akhir bulan ke-8 anak sapi itu semakin berat, mencapai lebih 100 kg. Tapi itu kemudian membuat Uwais Al-Qarni menjadi kuat untuk mengangkat ibunya. Ketika musim haji tiba, maka Uwais Al-Qarni pun membawa ibunya ke Mekah. Dia menggendong ibunya tanpa pernah kemudian mengeluh. Karena dia sudah berjanji, ya wahai ibu, tidak ada perkataanmu kecuali aku kabulkan. Dia gendong ibunya ke Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, 1119 km, dia menyatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Mereka kemudian melaksanakan ibadah haji. Tawaf di Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian salat sudah di makam Ibrahim. Tapi sepanjang ibadahnya, Uwais Al-Qarni cuma mengucapkan satu doa, tidak pernah mengganti doanya. Apa doanya? Ya Allah, ampuni ibuku. Ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga. Itu doa Uwais Al-Qarni. Sehingga ibunya protes. Ibunya berkata, wahai anak, kenapa engkau mendoakan ibu? Kenapa sepanjang doamu hanya mendoakan ibumu? Kenapa kau tidak mendoakan dirimu? Bukankah hidupmu lebih panjang dari ibumu? Bukankah masa depanmu lebih panjang dari ibumu, wahai Uwais Al-Qarni? Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, yang aku butuhkan dalam hidup hanya satu. Aku butuh ridhomu. Kalau engkau diampuni dan engkau masuk surga, maka Allah pun akan mengampuni saya dan aku pun diridhoi oleh Allah. Dan kalau Allah meridhoi aku, maka yakin Allah pun akan menerima permintaanku. Maka satu harapanku adalah Allah mengampunimu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Luar biasa Uwais Al-Qarni. Tapi sekalipun luar biasa apa yang dilakukan, ketika naik haji ini beliau ketemu dengan Ibnu Umar. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, saya ini dari Yaman lebih 100.000 km. Saya gendong ibuku untuk naik haji. Saya lakukan apapun yang dilakukan ibuku. Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup membayar kebaikan ibuku? Sudah cukup membayar apa yang dilakukan ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Jangankan membayar apa yang dilakukan ibumu, untuk membayar saja satu hentakan napasnya ketika melahirkan kamu belum cukup. Kalau itu saja luar biasa, tidak sanggup membayar kebaikan ibunya, bagaimana dengan kita?
Apa yang telah kita lakukan kepada ibu kita yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini? Tahukah kita bahwa ibu kita lah yang paling menderita sepanjang hidupnya? Ibu kita lah yang telah melakukan segalanya untuk kita. Baru saja ibu tahu bahwa dia mengandung kita, ibu sudah kemudian mempersiapkan kelahiran kita. Ibu melakukan apapun yang dilakukan untuk kemudian menyelamatkan kita, melahirkan kita. Bahkan ibu kita menghindari hal-hal yang dia senangi sekalipun, kalau itu dianggap berbahaya bagi kita, bagi kesehatan kita. 9 bulan 10 hari kita dikandung, tidak pernah mengeluh seorang ibu mengandung anak. Bahkan ketika ibu melahirkan kita, beliau meregang nyawa. Beliau mempertaruhkan hidupnya antara hidup dan mati. Dan seandainya dokter berkata, wahai ibu, saya tidak bisa menyelamatkan 2 nyawa karena ini ada masalah dalam kandungan ibu. Dan kalau saya menyelamatkan ibu, maka anaknya akan tidak selamat. Tapi kalau saya menyelamatkan anaknya, maka ibu tidak selamat. Seorang ibu yakin dan percaya akan mengatakan, biarlah anakku yang selamat, karena anakku masih punya harapan masa depan. Itulah ibu ketika melahirkan kita dengan genangan darah. Ibu kita kemudian kesakitan luar biasa. Tapi ketika kita lahir, ibulah yang pertama tersenyum. Ibulah yang pertama merasa bahagia ketika kita lahir. Dia melupakan seluruh sakitnya, dia lupakan seluruh penderitaannya. Itu ibu kita. Bahkan tidak sampai di situ. Bukan selesai perjuangan ibu kita, ibu merawat kita. Baru saja kita lahir, kita dilindungi, kita diselimuti, dijaga kita dari dingin. Ibu kita menjaga kita dari gigitan nyamuk. Sudah dikelambui, kita dijaga lagi kita. Jangan sampai ada nyamuk yang menggigit. Itu dijaga sampai kemudian kita tidur. Bahkan ketika kita tidur, ibu kita belum tidur. Ibu mau tidur, kita bangun lagi. Ibu kembali bangun dan tidak tidur sampai pagi. Ibu kita lupa istirahat, karena dia selalu menatap kita, jangan sampai lepas dari tatapan kita. Bahkan setiap gerakan napas kita, tidak ada satu pun yang mau ketinggalan, karena takut ada sesuatu yang terjadi dengan kita. Bahkan ibu kita lupa makan. Demi memberi makan, kita disuapi, kita disusui dan seterusnya. Dilakukan itu dengan sepenuh hati. Bahkan ibu kita lupa makan. Bahkan ketika kemudian ibu kita mau makan, baru saja ibu kita makan, tiba-tiba kita buang kotoran. Kemudian kotoran kita mengotori seluruh pakaian ibu kita hanya bisa senyum. Tidak ada ibu yang jijik kepada anaknya. Tidak ada ibu yang kemudian tidak mau mendekati anaknya karena kotor, karena kotorannya bukan dianggap kotoran. Bahkan belum bersih kita dibersihkan, ibu kita makan kembali. Boleh jadi ada kotoran kita yang dimakan oleh ibu kita, tapi ibu kita tidak pernah merasa jijik sekalipun terhadap kita. Kita dirawat, kita dimandikan, kita digosok, kita dibersihkan, kita dijaga. Dan yang paling sedih, ketika suatu saat kita sakit, siapakah orang yang paling merasa sakit? Yang paling panik ketika kita sakit adalah ibu kita. Bahkan ibu kita kadang berkata, seandainya saya yang sakit, lebih baik saya gantikan anakku. Itulah penderitaan ibu. Ia tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun di dunia ini. Dan dia melakukan itu dengan ikhlas tanpa pernah minta diganti dengan apapun. Yang sampai jangankan kita, sampai kita sekolah. Kita sekolah, ibu kita yang paling pertama, yang paling merasa bertanggung jawab. Baru mau sekolah, ibu mempersiapkan segala sesuatunya. Kita ke sekolah bahkan digendong ke sekolah. Kita di sekolah dijaga sampai kita pulang. Kalau ada anak-anak yang menangis, ibu kita yang paling pertama lompat. Jangan-jangan anakku yang menangis. Begitu luar biasanya seorang ibu. Ketika kita berkelahi, kita kemudian berkelahi dengan teman, sekalipun kita salah, ibu kita tetap membela kita. Ibu kita membela kita habis-habisan sekalipun dia tahu bahwa kita salah. Sampai kita besar. Bahkan kadang-kadang sampai kita mau menikah, ibu kita masih mengurusi kita. Bahkan kadang-kadang kita sudah punya istri, ibu kita masih mengurusi kita. Bahkan kadang-kadang kita sudah punya anak, ibu kita masih mengurusi anak kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar, ibu kita seperti pembantu di rumah kita. Dia hanya melayani kita. Kalau ada tamu-tamu yang terhormat, ibu kita melayani kita. Ibu kita yang cuci piring, kadang-kadang kita tidak sadar. Yang paling celaka, ketika ada seorang yang ibunya tidak bisa lagi apa-apa, dimasukkan ke panti jompo, celaka sekali. Sangat tega orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita semua yang tentu kita adalah anak. Tidak ada pengecualian, kita semua anak. Mari, kalau ibu kita masih hidup, bapak kita masih hidup, jangan biarkan pintu surga itu tertutup buat kita. Jadikanlah pintu surga itu terbuka buat kita. Lakukan yang terbaik untuk mereka. Jangan biarkan mereka sedih, jangan biarkan mereka menangis. Ingat, kalau ada yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, jangankan kita mau masuk surga,
Mencium bau surga saya tidak berhak mencium bau surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya menantang murka Allah. Maka mari kita mencari ridho Allah melalui ridho orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga buat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yudillahu ajra. Tsumma lamu fa innallaha amarakum bis salati wassalamu ala rasulih. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah ya Tuhan ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Kami memohon kepadamu dengan seikhlas-ikhlasnya dengan hati kami yang paling dalam ya Allah. Kami tahu orang tua kami juga adalah manusia biasa. Orang tua kami punya kesalahan, mohon ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan ada dosa yang kemudian tersisa dan menjadi siksaan buat mereka ya Allah. Ya Allah, boleh jadi mereka berdosa karena lalai, karena terlalu sibuk mengurusi kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada orang tuanya yang masih hidup. Berikan umur yang panjang kepada orang tuanya yang masih hidup. Ya Allah, kepada yang sudah meninggal orang tuanya ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Jangan kau siksa di kuburannya ya Allah. Jangan kau tempatkan di tempat yang kau tidak suka ya Allah. Jadikanlah amalan-amalan mereka amalan yang kau terima, dan jadikanlah dosa-dosa mereka dosa yang kau ampuni. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.